salah satu hal penting menurut pasangan nomor 5 sekarang ini adalah persoalan budaya politik kita yang sangat terkait dengan food buying. Kita secara bersama sudah menandatangani fakta integritas sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, dan ini juga yang harus kemudian merubah kebiasaan di tingkat masyarakat. Kita sudah tahu sama tahu dan publik juga sudah menjadi hal yang rahasia umum. Nah, sebagai pasangan calon, bagaimana kemudian kita memajukan daerah, memajukan perekonomian masyarakat, dengan kemudian mengawali dari sekarang ini, menciptakan budaya politik yang baru. Terima kasih. Baik, langsung dijawab paslon 4 dalam waktu 60 detik, dimulai saat Anda berbicara. Untuk memajukan pemerintahan Kabupaten Labuan Batu, itu harus ada komitmen. Pertama, bersihkan dulu dari bermacam kutipan-kutipan terhadap para pelaku yang ada di pemerintah kabupaten. Kalau sudah OPD itu bersih, tidak dibebani, saya yakin mereka bekerja dengan baik, karena mereka yang punya keahlian dalam teknis. Selanjutnya, untuk merekrut para OPD itu, maka laksanakanlah the right man and the right place. Sebagaimana dikatakan Rasulullah juga, ijawus idal amri bi ghairi ahliha fantajirus sa'ah. Kalau yang bukan ahlinya memegang satu hal-hal, maka tunggulah kehancurannya. Untuk itu, roja meninggalkan pola-pola lama. Waktu Anda habis, terima kasih. Langsung paslon 3 menjawab pertanyaan paslon 5 dalam waktu 60 detik, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih pasangan Asdi untuk memajukan daerah, ini sudah kita lakukan. Memajukan daerah hari ini yang saya sampaikan tadi, yaitu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Hari ini jangka panjang yang sudah kita lakukan, insya Allah yang namanya bendara akan kita bangun. Yang kedua, Universitas Negeri Islam akan kita bangun di Islamic Center. Ini sudah kita MOU-kan kepada UIN Sumatera Utara, dan UIN Sumatera Utara sudah melihat bahwasanya memajukan daerah itu bisa dilihat dari segi pendidikan, kesehatan, dan ini menghasilkan hal-hal yang terbaik buat Kabupaten Labuhan Batu nanti ke depan. Terima kasih. Peluang kemudahan untuk berusaha, tentunya ini mempermudah investor masuk ke daerah Kabupaten Labuan Batu dengan tidak mempersulit perizinan tentunya. Mindset daripada aparat ini juga akan kita rubah tentunya. Kalau bisa dipersulit, apa yang dipermudah? Nah, ini akan kita tukar. Kalau bisa dipermudah, apa yang dipersulit? Ini tentunya harapan kita. Dan juga akan kita tingkatkan tambahan daripada ASN untuk khusus perizinan. Waktu Anda habis, terima kasih. Silakan paslon 2 menjawab pertanyaan dari paslon 5 dalam waktu 60 detik, dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kami berpendapat kalau nanti pasangan era terpilih untuk memajukan daerah Kabupaten Labuhan Batu, kita harus merangkul masyarakat. Kami akan berusaha untuk mengundang para tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh-tokoh yang ada di kecamatan untuk mengundang 1 bulan sekali masukan-masukan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Labuhan Batu untuk kami memajukan daerah. Karena kita pun kalau kami terpilih nanti, kami tidak mungkin bisa memantau sampai ke daerah pantai. Untuk itu kami ingin masukan-masukan dari tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dari daerah pantai, yang saat ini dianaktirikan oleh pemerintah Kabupaten Labuhan Batu. Terima kasih. Langsung dijawab paslon nomor urut 1 dalam waktu 60 detik, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Budaya untuk memajukan daerah yang dipertanyakan oleh paslon nomor 5. Budaya tidak mudah untuk mengubahnya. Budaya dimulai dari anak kecil untuk mulai sampai besar. Untuk bisa berubah. Budaya hanya bisa berubah melalui pendidikan. Pendidikan di usia dini sampai maksimal mahasiswa ataupun sarjana S2. Ini baru bisa mengubah budaya. Tidak bisa sesegera mungkin untuk mengubah budaya masyarakat Labuan Batu seperti yang diharapkan oleh pasangan calon nomor 5. Mudah-mudahan kami terpilih. Ini akan menjadi prioritas bagi kami untuk mengubah secara perlahan budaya Labuan Batu. Terima kasih. Baik, langsung paslon 5 memberikan pernyataan penutup dalam waktu 30 detik, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih kepada para pasangan calon. Fakta pertama, kita sudah menandatangani fakta integritas. Kedua, ada fenomena bahkan fakta perjanjian akan ada jual beli suara. Ketiga, fakta ini pula yang menyebabkan kebangkrutan Kabupaten Labuan Batu kalau kita boleh sepakat. Berikut fakta keempat, tadi ditanyakan oleh panelis, ada persoalan pelayanan yang sangat buruk dikeluarkan oleh Ombudsman kepada Labuan Batu. Sangat buruk untuk daerah kita. Nah, sebenarnya harapan dari kita adalah bagaimana menciptakan budaya politik baru ini. Dari jawaban para panelis tadi kami harapkan, fakta
fakta seperti itu terjadi karena kita tidak bisa menyiapkan social security net, jaring pengamanan sosial yang memang kita sebagai pemerintah seharusnya memberikan jaminan kesejahteraan buat masyarakat, sehingga jual beli suara itu tidak terjadi. Ketika kita gagal melakukan hal tersebut, kita tidak jamin kesejahteraan masyarakat, maka terjadilah jual beli suara. Dan akan sangat celaka kalau kita sebagai pasangan calon bupati, calon pemimpin justru akan melanjutkan hal-hal seperti itu. Terima kasih. Silakan paslon 4 memberikan pertanyaan dalam waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Paslon 4. Silakan memberikan pertanyaan, Pak. Makasih. Saudara-saudaraku sekalian, para finalis, apa yang akan saudara-saudara lakukan untuk menaikkan angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhan Batu, konteks mendorong ekonomi masyarakat, petani, dan nelayan? Makasih. Cukup, Pak? Baik, terima kasih. Langsung dijawab paslon 3 dalam waktu 60 detik. Terima kasih kepada paslon 4. Di sini pasangan asli dengan nomor 3 menyahuti bahwasannya kenaikan perekonomian masyarakat yang ada di pantai, baik petani maupun nelayan, bahwasannya hari ini kita terus menerobos. Salah satunya kita sudah membuat suatu pemetaan di daerah pantai yang tadi saya sampaikan adalah di Selat Beting. Selat Beting itu hari ini menunjukkan bahwasannya Labuhan Batu bisa berbuat. Satu panen hari ini sudah mencapai 3 kali panen. Walaupun panen terakhir mereka gagal, mereka tidak merasa risau. Kenapa tidak merasa risau? Semua panen mereka terendam oleh banjir dan mereka mendapatkan ganti rugi dari asuransi. Inilah salah satu yang kita lakukan hari ini kepada masyarakat kita, khususnya yang ada petani-petani yang ada di Kabupaten Labuhan Batu, khususnya padi. Dan ke depan kita sudah MOU kepada Bank Indonesia bahwasanya kita akan membuat kilang padi bertahap besar yang akan kita buat di pantai yang ada di Pantai Hulu Waktu Ajang. Anda Terima kasih. habis. Terima kasih. Silakan paslon 2 menjawab pertanyaan dari paslon 5 dalam waktu 60 detik dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Labuhan Batu, kita harus memanggil petani-petani yang ada di Kabupaten Labuhan Batu yang selamanya ini yang sudah dijajah oleh tengkulak-tengkulak. Oleh karena itu, kalau era terpilih, kami akan memberikan kepada petani-petani ini modal dari UMKM supaya petani-petani ini maju ke depan, tidak lagi dibarangi oleh tengkulak-tengkulak yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Yang saat ini kita rasa bersama bahwasanya padi yang ada dari Kabupaten Labuhan Batu sudah dijual ke Tanjung Balai. Untuk ini nanti kami panggil petani-petani yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Kami memberikan modal untuk mereka supaya mereka baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan paslon 1 menjawab pertanyaan paslon 4 dalam waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih untuk saudara-saudara saya di pantai Kabupaten Labuhan Batu, karena ini melibatkan pertanian dan nelayan. Pertama, saya mengingatkan kembali bahwa saudara-saudaraku sekalian, infrastruktur saudara akan menjadi prioritas bagi Tigor Idlin diperbaiki kembali. Jalan locah tidak akan ada lagi. Jalan yang tertunda pembangunannya akan diselesaikan Tigor Idlin. Ini yang akan menaikkan perekonomian saudaraku yang ada di pantai. Mudah-mudahan apa yang pernah kita rasakan pada tahun 2010-2015, 58 kapal 5 gross ton bisa berlayar ke Selat Melaka akan muncul lagi kalau Tigor Idlin sebagai pemenang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung paslon 5 menjawab pertanyaan paslon 4 dalam waktu 60 detik dimulai sejak Anda berbicara. Memajukan pertanian itu ada dalam misi kami yang kedua dan ketiga, yaitu bagaimana para petani kita ini benar-benar dia bisa maju, maka akan ada metode keterpaduan antara pertanian, peternakan, dan perkebunan. Dan kemudian tentu akan sangat penting memberikan bantuan modal, walaupun ini sangat sering sudah pernah dilakukan. Akan tetapi akan berbeda ketika pasangan nomor 5 menang. Apa bedanya? Karena kita akan lakukan nanti jaminan perlindungan sosial dulu kepada para petani. Jangan biarkan petani, nelayan, buruh nelayan itu dia khawatir bagaimana kalau aku sakit. Tapi pemerintah daerah wajib gratis kesehatannya. Kalau dia meninggal, kasihkan BPJS Ketenagakerjaan 45 juta, 60 juta bisa cair. Preminya dibayarkan oleh pemerintah. Dan kedua, sangat penting juga untuk memperkenalkan konsep baru, yakni manpower planning. Dengan harus terdata berapa orang nelayan, berapa orang petani, sehingga akan cepat data program itu akan dilakukan. Dan juga penting sekali untuk konektivitas. Seluruh jalan-jalan di desa akan terbangun. Waktu Anda habis. Terima kasih. Silakan paslon 4 berikan pernyataan penutup atas jawaban dari paslon dalam waktu 60 detik. Makasih. Yang pertama, terhadap pertanian itu kita harus komitmen tengkulak itu harus dibasmi.
karena habis panen padinya pun tidak nampak di orang entah kemana puinya. Itu harus pertama komitmen Roja dalam meningkatkan pendapatan petani melalui pertanian. Nelayan juga begitu. Ikan kita banyak di Sungai Barombang tapi pergi ke Tanjung Balai. Bagaimana kita mengawasi ikan kita itu? Harus ada di Sungai Barombang yang harus dijemput orang. Maka dengan demikian infrastruktur harus kita bangun mulai dari Rantau Prapat sampai ke Sungai Barombang agar orang tidak lagi datang ke Tanjung Balai menjemput ikan. Demikian tolong ditambah. Kita akan membuat peta para petani dan nelayan untuk kita berikan penyuluhan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan paslon 3 berikan pertanyaan Anda dalam waktu 60 detik. Dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Di sini paslon nomor 3 mau menanyakan bahwasanya kemajuan suatu daerah itu tidak lepas daripada ikut sertanya ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ataupun orang-orang tua kita yang bisa memasukkan, yang bisa memberikan kita gimana caranya kesinkronan dalam pembangunan di Kabupaten Labuhan Batu. Di sini kami menanyakan, paslon 3 menanyakan kepada paslon yang lain, apa langkah-langkah saudara kiranya ini dapat bersinergi, ini dapat bisa menjadikan tolak ukur bahwasanya pembangunan di Kabupaten Labuhan Batu punya andil, baik itu ulama-ulama maupun tokoh-tokoh, tokoh adat maupun tokoh yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Kita ketahui bersama, Labuhan Batu ini begitu banyak adat istiadat di Kabupaten Labuhan Batu. Tidak mudah menyatukan adat istiadat ini dan menyatukan suatu tekad gimana Kabupaten Labuhan Batu ini bisa lebih maju lagi. Bersatu, Labuhan Batu maju. Terima kasih. Baik, langsung paslon 2 menjawab pertanyaan paslon 3 dalam waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, kami dari pasangan era kalau kami nanti terpilih akan mengumpulkan seluruh ulama-ulama yang ada Kabupaten Labuhan Batu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk meminta masukan-masukan agar kami tahu bahwasanya yang ada masukan-masukan dari masyarakat akan membuat kita membangun pemerintah ini lebih maju lagi. Oleh karena itu, kalau pasangan era terpilih, ini akan kami laksanakan dengan baik untuk membangun Kabupaten Labuhan Batu ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, langsung paslon 1 menjawab dalam waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kerjasama antara pemerintah daerah dengan ulama itu harus dan pasti. Tanpa ada ulama, maka pemerintahan daerah tidak akan berlayar secara baik. Mudah-mudahan Igor Idlim terpilih, ulama menjadi bagian daripada pemerintahan untuk memberi masukan di bidang agama. Labuhan Batu mengaji, pernah dilakukan di Labuhan Batu di 300 masjid. Hari ini saya tidak mengerti apa yang terjadi. Bilal Mayit pernah disarankan ulama untuk diberikan honorarium oleh bupati. Hari ini saya pun tidak mengerti bagaimana penanganan Bilal Mayit. Guru MDTA mendapat honorarium dari bupati atas saran ulama. Dan itu dilaksanakan oleh bupati. Hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi. Terima kasih. Baik, langsung paslon 5 menjawab dalam waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan siapapun itu, tidak hanya pada para ulama, tokoh agama yang lain juga perlu kita libatkan untuk membangun, membersamai Labuhan Batu jauh lebih baik. Oleh karena itu, prinsip-prinsip kebersamaan ini harus senantiasa kita munculkan, kita hadirkan. Pemerintah daerah harus hadir bersama dengan tokoh-tokoh ulama, dengan tokoh-tokoh agama lainnya, membangun Labuhan Batu ke arah yang lebih baik. Tidak hanya sekedar hubungan yang prosedural begitu saja, kita yakin ulama, umaro, pendeta, ini harus menjadi stakeholder utama bagi seorang pemimpin bupati dan wakil bupati. Nah, Suhari Pani Irwanindra nomor 5 punya program nanti justru sangat teknis karena kita dalam keadaan yang sedang tidak baik situasi kita ini, bagaimana di masjid, di gereja, secara teknis nanti masyarakat bisa melihat manfaat. Waktu Anda habis, terima kasih. Silakan paslon 4 menjawab pertanyaan paslon 3 dalam waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Semua sektor pembangunan harus melibatkan segala masyarakat, tidak hanya ulama. Sebenarnya ulama itu sudah termasuk di dalam pendeta, karena ulama itu orang berilmu. Itu arti ulama. Berarti setiap orang yang banyak ilmunya dia ulama, begitu. Namun, bagaimana kita memandang ulama ini yang sampai sekarang kantor majelis ulama saja pun lebih baik kandang lembu orang Eropa. Bagaimana kita mau membanggakan ulama? Tapi bila Roja yang memimpin Labuhan Batu, kantor majelis ulama harus bisa lebih megah dari berbagai macam hal kantor dinas di Labuhan Batu dengan anggaran dan fasilitas. Karena tanpa doa ulama kita tidak akan bangkit untuk sejahtera di tahun-tahun berikutnya.
kita juga akan melibatkan kearifan lokal. Dalian Notolu, istilah untuk kita di daerah Labuan Batu akan kita libatkan. Semua potensi Dalian Notolu akan kita libatkan Waktu membangun Anda Labuan Batu. habis, terima kasih. Silakan pernyataan penutup dari paslon 3 dalam waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Di sini kami dari pasangan Nasri sudah membuat hal-hal yang mengikuti regulasi ulama, salah satunya alhamdulillah udah 21 orang anak-anak kita yang akan pengganti ulama kita di Kabupaten Labuan Batu yang sekarang sudah kuliah di Kairo di Mesir. Kita sudah membuat MOU kepada mereka dan mereka akan selesai di Kairo, Mesir maupun di Yaman maupun di Turki nantinya mereka akan selesai mengabdikan dirinya di Kabupaten Labuan Batu dan pengabdian mereka sudah kita siapkan yaitu Universitas Negeri Islam di Kabupaten Labuan Batu. Inilah salah satu yang sudah kita lakukan di Kabupaten Labuan Batu. Begitu juga dengan para pendeta dan kita sudah mempunyai MOU kepada pendeta Nasrani yang ada di Kabupaten Labuan Batu. Kiranya langkah-langkah ke depan, fasilitas-fasilitas depan akan kita lakukan. Salah satunya itu ya untuk ke Bethlehem dan lain-lain, umroh dan lain-lain terus kita tingkatkan untuk masyarakat kita Labuan Batu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merestui pasangan Nasri bisa kembali menjadi Bupati Labuan Batu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Paslon 2 silakan berikan pertanyaan Anda dalam waktu 60 detik. Dimulai saat Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang memajukan Kabupaten Labuhan Batu adalah daerah pantai yang selama ini dianaktirikan oleh pemerintah sebelumnya. Kami ingin memajukan daerah pantai ini. Saat ini perekonomian yang banyak dari daerah pantai, kelapa sawit, padi, dan perikanan. Jadi kami mempertanyakan, apabila kami nanti terpilih, infrastruktur akan kami jalankan, akan kami bangun agar perekonomian dari daerah pantai ini terlaksana. Pertanyaannya? Habis. Bagaimana membangun infrastruktur yang ada di daerah pantai dengan baik? Terima kasih. Silakan dijawab paslon 1 dalam waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Daerah pantai, Kecamatan Panai Hilir, Panai Tengah, Panai Hulu, dan Bila Hilir. Tahun 2010 infrastrukturnya sangat hancur. Secara bertahap dibangun. Sampai saat ini, sebagian besar yang direncanakan untuk pantai belum terbangun. Jalan Sungai Berombang dengan Sungai Tawar dibuka tahun 2015, hari ini tidak dikelola kembali. Jalan Labuan Bilik Sungai Rakyat tahun 2019 seharusnya selesai, tidak dibangun kembali. Insya Allah Tigor Idlin terpilih. Ini akan menjadi kenyataan dalam tempo 2 tahun pemerintahan Tigor Idlin, Sungai Rakyat Labuan Bilik akan selesai dibeton kembali. Saudara-saudaraku sekalian di pantai, jalan locah dalam tempo 5 tahun tidak ada lagi di pantai. Terima kasih. Ya, langsung paslon 5 menjawab pertanyaan paslon 2 dalam waktu 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kita sebagai elit politik kalau kita bilang, tapi sebenarnya masyarakat juga kadang sering mentertawai para elit ini. Ya dibangun. Tapi bagaimana kemudian cara membangunnya? Pertanyaan pasangan nomor 2 kan membangun jalan infrastruktur. Nah untuk itu pasangan nomor 5 dengan prinsip keterpaduan. Satu objek yang dibangun akan kemudian terpadu semuanya dan kualitas pembangunannya akan baik. Untuk itu akan ada zona-zona percepatan pembangunan kawasan pantai. Sesuai dengan Permendagri nomor 2 tahun 2013 kalau saya tak salah, ini akan dijadikan pedoman. Bagaimana kemudian kawasan pantai itu bisa cepat dibangun dengan pembangunan yang kualitas. Tidak saja hanya jalan, tapi kemudian akan sangat juga terhubung dengan sekolah. Karena apa? Kawasan pantai akan sangat identik dengan kemiskinan sekarang dan juga kualitas SDM-nya. Jadi membangun jalan dan juga membangun perekonomian masyarakat. Itulah dia kita bangun zona atau kawasan percepatan pembangunan khusus di kawasan pantai. Kita lihat masa depan Waktu Labuan Anda Batu di habis. pantai. Silakan paslon 4 menjawab dalam waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Komitmen kami Roja untuk membangun infrastruktur di kawasan pantai. Bahwa bukan hanya Sungai Berombang, Labuan Bilik, dan Sungai Rakyat, tetapi harus sampai kepada titik perbatasan Labusel dengan Labuan Batu. Insya Allah, bila Roja yang memimpin Labuan Batu, kami yakin di tahun keempat itu sudah kelar. Kenapa? Karena Roja tidak meminta proyek. Berapa anggaran, itulah yang harus dilakukan oleh para rekanan. Jangan coba-coba makan pasir, jangan coba-coba makan semen, karena Roja tidak meminta proyek agar proyek itu berkualitas. Kami juga akan mengangkat konsultan kami terhadap proyek yang ada di Labuan Batu. Kami akan meng-cross-check langsung ke lapangan berdasarkan laporan konsultan kami. Terima kasih. Ya, langsung paslon 3 menjawab pertanyaan paslon 2 dalam waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih pasangan Nasri akan membuat suatu regulasi yang ini saya sampaikan di situ bahwasannya
Alhamdulillah, tidak lama lagi pabrik kelapa sawit akan berdiri di daerah pantai. Ini akan sedikit mengurangi kerusakan infrastruktur yang ada di daerah pantai. Sama-sama kita ketahui, bobot daripada tonase yang di jalan yang sudah kita bangun ini tidak sesuai. Makanya hari ini sudah kita izinkan akan didirikan satu pabrik di daerah pantai. Ini akan mengurangi kerusakan ataupun menambah perekonomian, harga sawit lebih naik lagi di daerah pantai. Dan yang kedua, kita juga sudah membuat sebanyak 4,5 hektar akan kita dirikan rumah nelayan yang ada di Sungai Borombang. Itu ada di Sei Baru. Insya Allah itu juga akan kita dirikan tahun 2021 sebanyak 300 unit akan kita dirikan untuk rumah nelayan yang ada di Sungai Borombang. Terima kasih. Baik, langsung paslon 2 berikan pernyataan penutup dalam waktu 1 menit dimulai dari Anda berbicara. Kalau diizinkan Allah Subhanahu wa taala, era terpilih Erik Elia Rosa, kami akan membangun daerah pantai karena saya asli dari pantai, khususnya Kecamatan Bila Hilir. Kami membuat MOU dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Pantai khususnya, bahwasanya MOU dengan perusahaan-perusahaan dana CSR tidak 1 rupiah pun kami ambil untuk membangun jalan-jalan yang ada di kabupaten yang di daerah pantai. Oleh karena itu izinkanlah kami kepada paslon nomor 1, mohon maaf seluruhnya, bahwasanya kalau era nanti terpilih kami akan membuat MOU dengan perusahaan agar dana CSR untuk jalan-jalan yang ada di daerah pantai. Terima kasih. Baik, langsung paslon 1 berikan pertanyaan dalam waktu 60 detik dimulai dari Anda berbicara. PKH merupakan program pemerintahan pusat. Bagaimana cara Anda mendistribusikan dana PKH agar tetap sasaran, tidak terjadi KKN? Kedua, apa tanggapan Anda tentang money politik dan langkah-langkah untuk tidak terjadinya money politik? Terima kasih. Ya, langsung dijawab paslon 5. Ada teman nggak? Langsung dijawab paslon 5 dalam waktu 60 detik dimulai dari Anda berbicara. PKH, program Keluarga Harapan, ini program dari pemerintah pusat sama dengan bantuan pangan non-tunai, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera. Nah, yang paling pokok sekarang adalah penguasaan data. Karena dia dari pusat, dia ada kuota keterbatasan. Yang harus kita tahu sebagai pemerintah kabupaten berkewajiban untuk tahu berapa jumlah kepala keluarga yang miskin. Kalau saya tidak salah, berdasarkan catatan BPS, di Labuan Batu ada 41.000 jiwa yang miskin. Nah, untuk itu, karena kemudian jumlahnya kurang, mungkin saja dari pusat cuma 33.000 misalnya. Maka disinilah peran pemerintah kabupaten bisa menambahkannya. Nah, untuk itu, bagaimana kemudian program-program ini bisa sekaligus secara kreatif pemerintah kabupaten menterpadukannya sekali lagi dengan komponen yang ada di pemerintah kabupaten. Dijelaskan mana-mana yang belum dapat, kemudian harus diberikan dapatan. Dan kemudian berdasarkan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan, mana-mana yang tadinya sudah dapat PKH, tapi kemudian dia sudah meningkat perekonomiannya, wajib tidak diberikan dan menjamin Waktu paling Anda miskin. habis. Terima kasih. Paslon 4 silakan menjawab pertanyaan paslon 1 dalam waktu 60 detik dimulai dari sekarang. PKH ini adalah program pusat, bukan program daerah. Tapi siapa yang mendapat? Kalau menurut Roja, tanya kepada Amil Jakat. Karena tidak pernah orang ribut pembagian zakat fitrah. Tapi kalau pembagian data yang dari pemerintah itu selalu ribut. Untuk itulah berdayakan Amil Jakat tuh supaya tepat sasaran. Terhadap money politik haram hukumnya. Ar-rosi wal murtasi syarikani pinnar. Pemberi dan penerima sama-sama dalam neraka. Roja mengharamkan money politik. Dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setempat merupakan cara untuk anak tiri dan anak kandung. Kemudian adanya evaluasi terhadap program PKH itu, insya Allah ini jauh dari penyimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan paslon 3 menjawab pertanyaan dari paslon 1 dalam waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Masalah PKH, alhamdulillah hari ini satu-satunya di Indonesia kita menerima suatu penghargaan dari KPK bahwasanya kita diundang berdasarkan penerima PKH dengan NIK. Makanya saya satu-satunya Bupati Labuan Batu yang diundang untuk mendapatkan penghargaan sebagai panelis. Ini menandakan bahwasanya penerimaan PKH di Kabupaten Labuan Batu ini sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Mana tahu hari ini juga COVID sangat luar biasa, kemiskinan bertambah. Kita juga sudah memberikan bantuan sosial tunai sebanyak 34.000 masyarakat kita yang menerimakan rata-rata 300.000 rupiah. Ini menandakan hari ini masih banyak penerima PKH yang hari ini belum terrealisasi. Makanya ke depan mungkin ada yang sudah memadai. Ini akan kita stop dan akan kita naik yang bawah, dan ini ke depannya lebih baik lagi.
Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Langsung paslon 2 menjawab pertanyaan paslon 1 dalam waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Paslon 2, silakan. Ya, baik, kami menanggapi tentang PKH adalah program dari pemerintah pusat. Kalau nanti era terpilih, Erik Eliarosa, kami akan mengulangi data-data yang baru. Karena penerima PKH yang sekarang ini tidak sesuai lagi. Ada yang sudah mempunyai rumah gedung, mempunyai Honda, mempunyai mobil, masih mendapat PKH. Oleh karena itu nanti kalau Erik Etrada bersama Eliarosa terpilih, kami akan mengulangi lagi data-data PKH tersebut. Dan kami akan berusaha meningkatkan jumlah PKH yang ada di Kabupaten Labuhan Batu. Terima kasih. Baik, langsung paslon 1 berikan pernyataan penutup dalam waktu 60 detik dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 2 sampai dengan nomor 5. Program PKH atau bantuan-bantuan dari pemerintah pusat akan mengucur dalam tempo 2 tahun ke depan. Karena apa? Proses pandemi COVID-19 belum selesai secara ilmiah 2 tahun ke depan. Banyak saudara-saudaraku yang akan mendapat bantuan PKH dan bantuan-bantuan lain. Tigor Idrin berkomitmen bahwa seandainya PKH dari pemerintah pusat tidak bertambah jumlahnya pada saat ini, Tigor Idrin terpilih, saya akan membuat program baru di Kabupaten Labuhan Batu yang disebut namanya PKH Plus yang melibatkan 10.000 kepala keluarga. Insya Allah program-program lain seperti Askesda dan lain-lain akan memberikan kenyamanan kepada saudara-saudaraku di masa pandemi COVID-19. Waktu Anda habis. Kita